Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fatahil alim, alladzi arsyada man istafahu min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim, wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril bagai wa na'im. Amma ba'd, awaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu waslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan bacaan kita. Ya, masih tentang bab wudu ya, masuk akhirnya. Adabuhu wa makruhu ya, adab wudu dan makruhnya. Qala an-nazim al-Imam Ibnu Ruslan rahimahu rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi bidarin amin. Qal adabuhu istiqbalu qiblatin kama yajlisu haitsu lam yanal khurasuma wa yabtadil yadaini bil kaffaini wa bi asabi'i minar rijlaini. Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir ightarafa wa qaddimil yusra alal yamini au jawazat salata bil yaqini. Sekarang kita masuk ke daripada adab-adabnya wudu dan makruh-makruhnya wudu. Min adabil wudu ya, penjelasan baitnya itu daripada di antara adab-adab wudu istiqbalu qiblatin, yaitu menghadap kiblat. Kama yajlisu haitsu lam yanalhu rasulullah, yaitu al-julus disunnahkan ketika wudu untuk duduk. Bihaitsu sekiranya lam bihaitsu la yanaluhu rasulullah, sekiranya iya kita itu enggak kena cipratan ya, air bekas wudu. Ya, jadi dengan kita duduk ya, jadi apa namanya, air yang bekas wudu itu enggak menciprat kena kita. Wa yabtadil yadaini bil kaffain, dan juga adab-adabnya wudu memulai ketika kita membasuh kedua tangan, dimulai bil kaffain, dari mulai telapak tangan. Wa bi asabi'im minal rijlain, ketika kita membasuh kedua kaki, dimulai dari jari-jari kaki. Makruhuhu, dan makruh-makruhnya fil ma'i haitsu asrafa, yaitu dengan kita boros menggunakan air. Adamul iktisad, tidak hemat. Walau minal bahril kabir ightarafa, sekalipun ya kita wudu dari air laut. Ya, air laut kan kita wudu nggak bakal habis ya. Tapi israf, berlebihan, yang dikatakan israf itu adalah majawazat salat bil yakin, yaitu yang lebih dari 3.
maka itu dikatakan israf, berlebihan. Walaupun kita wudu di air laut, ya nggak bakal habis airnya, itu tetap makruh. Ya, apalagi masjid. Ya, apalagi masjid yang wakaf. Wa qaddimil yusra 'alal yamini, dan makruhnya juga mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Au jawazat salata bil yakin. Nah, ini makruhnya juga lebih, ya, wudu dari 3 kali bil yakin, dengan yakin. Kalau ragu ini udah 3 apa belum ya? 2 apa 3? Nah, ini bilang yakin berarti 2. Tapi yakin udah 3. Tapi masih mau basuh lagi. Nah, ini makruh hukumnya. Nah, yang pertama adabnya adalah istiqbalu qiblatin, menghadap kiblat. Nah, ini disunnahkan menghadap kiblat itu minal wudu ila doa ba'dahu. Dari mulai wudu sampai doa setelahnya. Ya, menghadap kiblat. Wudu menghadap kiblat, ya, begitu juga setelah wudu kita berdoa juga disunnahkan menghadap kiblat. Yundabu lil mutawaddi istiqbalu qiblatin liwudu'ihi li'annahu asyraful jihad. Disunnahkan bagi orang yang wudu untuk menghadap kiblat karena kiblat adalah paling mulianya arah. Ya, arah kan macam-macam. Ya. Nah, ini paling mulianya arah, yaitu arah kiblat. Jihad yaitu jihadul kiblat. Jadi kita disunnahkan, bukan dalam wudu aja. Ya, bukan dalam wudu aja. Ya, disunnahkan pokoknya yang yang ada hubungannya dengan agama. Ya, contohnya kita baca Quran. Ya, disunnahkan istiqbalul kiblah. Ya. Tapi kalau belajar bagaimana? Ya, menghadap guru. Ya, menghadap kepada guru. Setelah kalau pengen mengulangi pelajaran, nah ini disunnahkan, dianjurkan menghadap kiblat. Sendiri mengulangi pelajaran, menghadap kiblat. Karena ada kisahnya, ya, yang disebutkan dalam kitab Sabtul Munirah. Itu diceritakan bahwasanya ada 2 orang. Dia ini diutus oleh orang kampung tersebut, ya, untuk belajar, ya, ke Timur Tengah. 2 orang dikumpulin nih sama orang kampung ini, ya, uang untuk membiayai dua orang ini. Ya, setelah dia belajar lama nanti kembali untuk mengajari orang kampung. Kemudian dikirim, ya, oleh orang kampung, di antara itu ulama-ulama yang ada di kampung tersebut, ya, kiai-kiai tersebut. Kemudian ketika kembali, ya, belajarnya bareng selama perkiraannya 10 tahun. Dua-duanya kembali, ya, lulusnya bareng, kelasnya bareng. Ketika balik dua-duanya, ya, yang satu menjadi faqih, yang satu lam yafqah, tidak menjadi faqih. Yang satu orang alim, yang satu menjadi alim. Padahal sama, kelasnya bareng, gurunya bareng, belajarnya bareng, sama-sama lulus. Tapi ketika pulang, yang satu menjadi alim, yang satu nggak menjadi alim. Yang satu ngajar, yang satu nggak ngajar. Nah, ini bingung nih, ya, ulama kampung tersebut. Akhirnya 2 orang ini ditanya, satu-satu ditanya. Akan tapi, ya, yang membedakannya yaitu adalah ketika, ya, 2 orang ini mengulangi pelajarannya. Jika dia setelah belajar dari gurunya, dia mengulangi pelajaran. Yang satu, ya, ini menghadap kiblat dan menghadap Mesir. Ya, mungkin daerah mana itu? Ya, mengarah kiblat juga, tapi juga menghadap ke Mesir.
negeri Mesir. Kita tahu Mesir adalah tempatnya para aulia, di situ banyak para ulama. Yang mana mereka, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala banyak di situ, para ulama-ulama. Kita tahu mereka banyak yang doa-doanya diangkat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i juga berada di Mesir. Kuburannya berada di Mesir. Ya, satu ini dia ini belajar mengarah ke Mesir dan juga mengarah ke kiblat Ka'bah. Sedangkan yang satu lagi enggak, istidbar, membelakangi. Membelakangi arah kiblat. Akhirnya para ulama kaum tersebut, mereka bersepakat ini yang menyebabkan. Yang satu pulang menjadi alim, yang satu pulang menjadi alim. Keberkahan apa? Keberkahan yang namanya istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Nah, ini adab penting. Adab penting. Jangan sepelekan yang namanya adab. Bahkan dikatakan nahnu ila katsirin minal adab. Kita butuh banyak dari adab itu ahwaj, lebih penting daripada banyak daripada ilmu. Kita dahulukan yang namanya adab. Mana Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam Malik, jadikanlah adab kamu itu seperti tepung, wa ilmaka milhan, sedangkan ilmu kamu seperti garam. Garam sedikit, tapungnya banyak. Makin berilmu, makin beradab. Ini salah satunya adabnya adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Kama begitu juga adabnya yajlisu haitsu lam yanalhu rasyuha, yaitu disunahkan wudu duduk. Sekiranya ketika kita wudu, bekas air wudu itu enggak kena cipratan kita. Rasyasul. Rasyasul ma'il. Maka disunahkan, dianjurkan untuk yang namanya duduk. Dalam wudu jangan sampai kena kita rosyas, cipratan air yang sudah kena ke bawah, kena kita. Apalagi di bawahnya itu tanah. Menjadi kotor. Sekarang kan ubin. Lagi ubin, orang yang buang air ludah di situ, ini situ, kena kena celana kena sarung kita. Makanya apalagi kalau istinja, kalau kita ada orang yang namanya membuang najasah, buang air kecil, ini dia anjurkan untuk di tempat yang sekiranya itu tidak kecipratan kena kita. Ada orang yang buta, dia setiap hari ini jalan beberapa mil, dituntun sama putrinya setiap hari. Cuma datang ke majelis, dengerin, mendapatkan satu ilmu, udah orang buta ini balik. Mendapatkan satu ilmu, orang ini buta ini balik. Pokoknya setiap hari, dia ini ingin mendapatkan satu faedah, satu ilmu. Udah tahu, udah cukup balik. Kemudian suatu ketika, putrinya ini menuntun dia untuk menghadiri majelis ilmu. Di tengah jalan orang buta ini pengen buang air kecil. Akhirnya sama anaknya yang perempuan ini tunggu dulu, jangan kencing dulu, Bapak. Pengen dihancurin dulu tanahnya yang di bawah. Kan tanahnya menggumpal keras. Supaya kenapa? Supaya ketika kencing enggak kena cipratan. Kalau tanahnya sudah gembur, tanahnya sudah gembur, sudah dihancurin. Selesai kencing, orang buta ini udah kita balik. Kita balik. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan satu ilmu. Nah, ini sebelum kencing, kalau tempatnya tanah yang keras, disunahkan untuk dihancurkan, dilumpuhkan. Nah, begitu juga kita di kamar mandi, sekiranya kita kencing itu jangan sampai air kencing itu kembali ke kita kencing.
Wudu juga. Ya, wudu aja dianjurkan supaya kita jangan rasa sampai lagi air kencing ketika kita buang hajat. Kemudian wayab tadil yadaini bil kafaini, dan disunahkan ya ketika kita membasuh kedua tangan dimulai dari kafain, dari telapak tangan kita. Nah, ini pendapat Imam Ibn Hajar. Ya, kalau pendapat Imam Romli diperinci. Ya, lihat dulu. Ya, kalau seandainya dia itu sendiri ngambil air gayung sendiri, itu dimulai dari telapak tangan. Tapi kalau dari keran, dari yang lain bukan dari diri sendiri, atau orang yang nyiramin kita, kata Imam Romli dari siku. Tapi pendapat Ibn Hajar, mau dia sendiri yang nuang, mau orang lain, tetap dimulai dari telapak tangan. Dimulai dari telapak tangan. Ya, kalau wajah itu kan dimulai dari atas. Ya, kalau wajah dimulai dari atas. Kalau tangan dimulai dari telapak tangan. Wabi asabi'im minar rijlaini. Dan ketika kita membasuh kedua kaki dimulai dari asabi', dimulai dari jari-jari kaki. Baru ke atas, ke ka'ab, dari kedua mata kaki. Nah, kalau pendapat Imam Malik enggak. Kalau kita sendiri yang nuang, iya. Tapi kalau kita dari keran, dimulai dari telapak kaki. Atau orang lain yang nyiramin dimulai dari kedua mata kaki. Tapi mendapat Imam Ibn Hajar enggak, dimulai dari kedua mata dari jari-jari kaki kita. Wa bi asabi'im minajlidain. Ya, kalau dua ulama ini pendapat Ibn Hajar, Imam Romli, dua-duanya bisa kita pakai. Ya, boleh kita pendapat Imam Ibn Hajar, boleh pendapat dua-duanya ulama Syafi'iyah. Ulama dewan tarjihnya lah kalau sekarang bilang. Makruhuhu. Kemudian makruhnya fil ma'i haitsu asrafa. Menggunakan air yang asraf, yang boros, yang berlebihan. Walaupun minal bahri kabiri tarafa, walaupun wudunya itu dia ambil dari lautan yang besar, ambil judugan, dia ambil dari lautan, tapi dia itu israf, berlebihan sampai 5 kali, 4 kali, lagi sampai 7 kali membasuh wajah. Ini hukumnya makruh, israf. Ini israf ini nggak dianjurkan, mau dalam hal apapun. Israf berlebihan tidak dianjurkan. Makan berlebihan nggak bagus, minum berlebihan nggak bagus, apapun. Pokoknya kalau sudah israf, ini tidak baik. Kulu, makanlah masyita, wasraf masyita, wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Ya, apapun. Ya, kita persilahkan. Makan mau apapun juga boleh, minum apapun juga boleh. Tapi wala tusrifu, jangan kita berlebihan. Nah, ini israf. Adamul iktisad. Ya. Nah, ini makruh. Dianjurkan untuk kita berhemat. Ya, berhemat menggunakan air. Tapi nggak boleh kurang, saking hematnya nggak boleh kurang dari satu mud. Nah, 1 mud ini makruh juga. Kalau kurang dari satu mud. Ya, wudu sedikit banget. Nah, kita air kalau air aqua cuma segini aja, kurang dari 1 mud, dicukup-cukupin. Nah, ini enggak sunnah juga. Ya, karena Nabi SAW wudunya paling enggak 1 mud. Paling enggak lebih kita dari satu mud. Wa qaddimil yusra 'alal yamin. Dan juga di antara makruh-makruhnya wudu, kita mendahulukan yang kiri alal yamini dari yang kanan. Ini yang dilakukan oleh syaitan. Kata Nabi, kul biyaminik wasraq biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu, minumlah dengan tangan kanan kamu, mengambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kul biyamini wa yashrab biyamini wa yu'ti biyamini, ya, wa ya'khudh biyamini. Karena syaitan bisimal, ya,
Fa inna syaitan ya'kul bisimali wa yashrab bisimali wa ya'khudh bisimali wa yu'ti bisimali. Karena syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, dan juga mengambil dengan tangan kiri. Kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Tapi kalau ada yang bisa ma'an berbarengan, maka disunnahkan untuk berbarengan. Contohnya udunen, kedua telinga kita. Nah, kalau bisa bareng, maka disunnahkan untuk bareng. Tapi kalau nggak bisa, seperti membasuh kedua tangan, ya udah, kanan dulu baru kiri dulu. Seperti kaki, ya bisa dua-duanya, kanan dulu baru kiri. Tapi kalau di situ bisa disunnahkan untuk bisa bareng, maka yang afdal untuk bareng. Ya, wa qaddimil yusra alal yamin au jawazat thalatha bil yakin. Dan juga makruhnya wudu yaitu berwudu lebih dari 3 dengan yakin. Yakin bahwasanya udah 3, kita lebihin, ini makruh. Ya, kita lebihin hukumnya makruh. Ya, kalau sudah yakin 3. Ya berbeda kalau ragu. Maka di sini dikatakan bil yakin. Kalau bisa masih ragu, yang ragu dibuang. Ya, kita ambil yang namanya yang yakin. Ya, ana udah 2 apa 3 ya? Berarti kan 2 yakin itu. Kalau 3 udah belum ya? Itu ragu. Kita buang yang 3. Kita ambil yang 2, berarti masih 2. Ya, berarti masih 2. Ya, kemudian kita tambahin satu lagi. Pokoknya apapun, ya kalau ada keraguan dibuang. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, kata Nabi. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak ragu. Ya, kepada yang yakin. Karena perkara yang yakin ini enggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al yakin la yuzalu bisyak. Ya, perkara yakin enggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kita buang yang namanya ragu. Dalam hal apapun, dalam hal wudu, ya, dalam hal sholat, ini sudah rakaat yang ketiga atau yang keempat ya. Ya, bana ala yakin. Kita ambil yang yakin. Tadi aneh udah wudu apa belum ya? Ya, berarti belum. Karena yang ragunya itu wudu apa belum. Aneh udah batal apa belum ya? Berarti kita masih punya wudu. Yang ragu yang batal. 3 atau 4 ya? Berarti kita ambil yang 3, yang 4 kita ragu, tambahin lagi 1 rakaat. Nah, kalau dalam sholat, kalau ragu seperti itu 3 atau 4, kita ambil yang 3, tapi sebelum salam kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, kalau dalam sholat. Nah, ini kalau wudu, ya kita ambil yang namanya yang yakin. Ya, banyak daripada makruhnya. Ya, kita menampar, ya, ketika kita wudu kita tampang air ke wajah kita sampai yang sebelah kita kena. Ya, sampai sebelah kita kan kena. Ini juga yang namanya makruh. Kemudian juga kalau kita nggak ada uzur, minta bantuin sama orang untuk siramin air wudu buat kita. Ya, tolong ambil wudu dong, siramin. Padahal kita sehat aja. Kita bisa ngambil wudu ya, dengan gayung. Tapi kita mau orang lain ngelayani kita. Nah, minta tolong sama orang lain dalam wudu kalau tanpa uzur, ini juga hukumnya makruh. Ya, wallahu a'lam. Soal, ada yang bertanya? Tentang adab wudu dan juga makruhatul wudu. Ya, makruhnya wudu. Ya, insyaallah nanti kita masuki al-ghusl, ya, bab nanti. Enggak ada ya? Wallahu a'lam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين جماعة من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.